Nggak usah rame-rame dulu ya, minta tolong ya. Oke, anak-anak saya minta tolong aktifkan terlebih dahulu kameranya. Mantap, gitu kan bagus. Nggak usah malu-malu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Catherine, Desi, bisa diaktifkan dulu. Oke, saya rekam dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah terekam. Seperti biasa ya, saya minta tolong kerjasamanya juga ya. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Baik, baik. Oke, gimana kabarnya kalian hari ini? Baik? Baik, Pak. Sehat-sehat semuanya ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, seperti biasa, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan, boleh dipimpin untuk perwakilan saja. Silakan. Jenny boleh, silakan. Ya, Pak. Maaf tadi keluar sendiri. Iya, nggak apa-apa. Ayo deh, dipimpin doa dulu teman-temannya. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa menurut sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik. Terima kasih, Denny. Saya ucapkan selamat datang lagi di pembelajaran kita kali ini. Jadi sebenarnya kemarin kita rencanakan untuk pembelajaran itu dilaksanakan secara ini ya, tatap muka atau luring. Cuman karena ada sesuatu, sekolah mengadakan kegiatan, akhirnya sekolah tidak bisa digunakan, termasuk lab. Jadi alternatifnya pembelajaran harus tetap dijalankan dan kalian akhirnya menggunakan alternatif secara daring gitu ya. Tidak apa-apa ya, meskipun ini yang hadir dari 16 hanya 6 ya. Apa nanti kita sambil tunggu teman-temannya yang lain. Seperti biasa nanti untuk absensi silahkan langsung diisi melalui form yang nanti akan saya share di grup WA kelas gitu ya. Oke. Alhamdulillah, syukur kepada Tuhan. Tadi kalian sudah saya tanyakan, alhamdulillah sehat semuanya. Dan di masa pandemi ini, saya rasa kalau memang tidak perlu untuk keluar rumah, tetap di rumah aja gitu ya. Jangan melakukan hal-hal yang berisiko untuk kesehatan kalian ya, supaya nanti kesehatan kalian tetap terjaga. Akhirnya apa? Akhirnya kalian bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik gitu ya. Jadi anak-anak semuanya untuk ini seragam semua ya. Coba diaktifkan dulu kameranya, saya mau lihat seragaman semua. Mbak Desi, terus Irgi mana nih? Anissa tadi seragam ya, Catherine juga tolong diaktifkan kameranya biar bisa saya lihat. Ayu Dewi juga sudah seragam. Oke, sip.
Oke, selanjutnya saya sebelum menyampaikan materi ya, ada baiknya saya sampaikan dulu KI atau kompetensi inti atau kompetensi dasar yang akan kita pelajari dalam pertemuan kali ini ya. Jadi di sini saya share screen ya. Oke. Sebentar. Bahan ajar. Oke. Apa sudah tampil? Belum, Pak. Belum ya? Oke, sabar. Oke. Sudah tampil? Sudah. Sudah? Oke. Nah, di sini ini adalah kompetensi dasar atau indikator pembelajaran yang harus kalian capai ya untuk pembelajaran kita kali ini. Jadi untuk di pelajaran animasi 2D dan 3D ini, kemarin kalian sudah belajar tentang apa itu karakter ya kan? Masih ingat nggak kemarin kalian belajar karakter itu apa? Ya kan? Ini saya tampilkan dulu ya. Kemarin kalian belajar mengenai karakter-karakter yang ditampilkan di sini. Ya, ada yang masih ingat? Coba. Nomor 1. Coba nomor 1 saya ingin tes si Denny. Coba Denny. Deskripsikan, Pak. Ya, seingatmu kemarin kamu belajar apa tentang gambar ini? Itu kartun plankton, ciri-cirinya berwarna hijau, matanya satu, terus punya sifat jahat, terus itu jenis kelaminnya laki-laki, Pak. Laki-laki, ya. Kemudian nomor 2, ada yang masih ingat mungkin di sini? Saya coba Ayu Dewi. Nah, ayo. Ayo, kemarin ikut nggak, yuk? Ikut, Pak. Ikut, ya. Silakan coba disebutkan. Silakan disebutkan. Masih ingat nggak? Ayo. Untuk karakter nomor 2 ini apa kemarin? Naruto, Pak. Naruto, ya betul. Sifat-sifatnya tahu ya. Dia itu adalah pemeran protagonis atau pemeran yang baik. Ya, yang jelas kalian kemarin sudah mengerjakan ini dan mengerti tentang tokoh atau pengkarakteran. Ya. Ada tokoh jahat, ada tokoh baik, ada tokoh pelengkap dan seterusnya. Dan itu ditunjukkan oleh apa? Oleh warna, ya kan? Kemarin apalagi sifat dan seterusnya. Masih ingat nggak? Masih ya? Iya. Iya. Kok ragu-ragu jawabnya. Oke. Oke, di sini sebentar, ini kok nge-close ya. Bentar. Oke. Gimana, terlihat lagi? Apa terlihat? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kita kali ini, karena kalian kemarin sudah belajar tentang pengkarakteran, ya, jadi untuk KD hari ini kalian akan belajar membuat karakter sederhana menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi. Jadi kalian sebelumnya juga sudah pernah belajar ya tentang aplikasi ini. Aplikasinya apa? Ada yang masih ingat? Yang kemarin kita bikin twinning itu, aplikasi twinning? Adobe Animate. Adobe Animate atau Adobe Flash. Ya, itu sama saja. Satu vendor dari merek Adobe ya. Alternatif nanti karena kalian nanti belajar dari rumah, kalian bisa mengerjakan menggunakan namanya Flipaclip ya. Di awal pertemuan juga sudah saya sampaikan sebelumnya ya kan. Untuk alternatif penggunaan aplikasi animasi 2 dimensi, kalian bisa menggunakan aplikasi Android yang namanya Flipaclip. Ya, saya sudah tunjukkan juga sebelumnya.
Nah, kemudian indikator pencapaian kompetensinya, di sini ada 2 ya anak-anak ya. Yang pertama 4.4.1, kalian nanti bisa menentukan karakter animasi 2 dimensi sederhana menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi. Ya. Kemudian yang kedua, indikator pencapaian kompetensinya kalian bisa atau dapat membuat karakter sederhana menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi. Ya, jadi ada 2 kategori indikator yang harus kalian capai atau kalian ketahui gitu ya. Jadi yang pertama kalian harus menentukan karakternya. Kalian harus memilih dulu karakternya. Kira-kira karakter apa yang mau kalian buat nanti pada aplikasi Adobe Flash maupun Adobe Animate gitu ya. Kemudian yang kedua, setelah memilih karakternya, kalian langsung men-tracing ya, men-trace ya. Kalian sudah pernah tahu istilah trace atau tracing? Ada yang pernah tahu? Tracing itu adalah apa? Adalah proses. Ayo, ada yang tahu nggak? Gelap ya. Gimana? Nggak tahu, Pak. Tracing itu kalau apa ya? Istilahnya kalau bahasa kita itu menjiplak. Ya. Jadi kita membuat gambar dari gambar yang sudah ada. Terus kemudian kita jiplak. Itu namanya tracing. Nah, teknik itu yang nanti kita akan gunakan di pembelajaran kita kali ini. Ya. Nah, di sini saya punya contoh tayangan. Nah, ini adalah karya dari kakak-kakak kelas kalian, kakak-kakak alumni kalian dulu ya di kelas 12 multimedia. Setelah lulus, dia bekerja di tempat ini. Ya, jadi sebenarnya manfaat kalian belajar animasi itu jangka panjang ke depannya bagus. Ya, jadi kalian bisa membuat konten. Misalnya karya kakak kelas kalian ini ya. Jadi untuk karya kakak kelas kalian ini ya, dia membuat serial animasi Najwa dan kawan-kawan. Nanti kalian bisa cek videonya ya. Dan ini ada di Bondowoso. Ini karya anak-anak lokal Bondowoso. Murni karya kakak kelas kalian. Dan luar biasa konten ini sampai saat ini masih terus eksis ya. Jadi dia setiap hari produksi, kemudian hasil produksinya diupload ke YouTube, setelah itu ditonton orang, hasil dari tontonnya nanti kira-kira dapat uang nggak, dapat nilai ekonomis nggak. Ya, jadi konten-konten seperti ini bisa menghasilkan uang juga. Nah, kalau di YouTube namanya dimonetasi, ya. Dan kalian pasti bisa membuat seperti ini juga, ya. Makanya tujuan dari kalian belajar animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pada dunia industri ya, terutama ya, ini akan menghasilkan. Jadi bisa kita katakan sebagai sumber mata pencarian kalian. Ya, saya juga punya channel YouTube dan itu sudah termonetasi, tiap bulan gajinya lumayan gitu ya. Jadi kalian dalam hal ini harus belajar lebih giat lagi ya, supaya nanti kalian bisa bikin konten-konten seperti ini. Nah, kalian juga sudah kelas 11, sebentar lagi kalian akan melaksanakan prakerin. Harapan saya sebagai guru mapel multimedia, mapel animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, kalian bisa masuk ke dalam industri ini gitu ya. Jadi bukan hanya percetakan saja gitu ya. Jadi harapan saya sih kalian semuanya dalam kelas 11 MM ini nanti bisa prakerin di tempat industri pembuatan animasi, yaitu untuk konten YouTube. Ya, jadi kalian harus semangat belajarnya supaya nanti bisa bikin konten seperti ini dan menghasilkan sendiri gitu ya. Nah, sekarang kita coba untuk memutar contoh video ya karya kakak kelas kalian yang saya coba tampilkan dulu. Saya stop sharing dulu. Oke. Nah, di sini sudah saya siapkan linknya. Sebentar.
Bentar. Oke, saya share dulu mana. Saya share dulu di sini. Ini ya. Gimana tampil? Tampil, Pak. Tampil ya. Ya, saya play dulu. Oke, ini untuk nama channelnya nanti kalian bisa cek sendiri di rumah. Ini ada Najwa dan kawan-kawan. Ya, ini sudah 173.000 subscriber dan sudah bisa dipastikan kalau jumlah subscribernya segini, dia sudah pasti bisa menghasilkan uang. Ya, jadi yang seperti kita kenal biasanya kalau kita tonton di YouTube itu dia dapat silver button, kemudian ada gold ya, gold button dan seterusnya. Dan apabila dia sudah centang seperti ini, berarti dia sudah dikonfirmasi oleh pihak YouTube bahwa Najwa dan kawan-kawan ini sudah banyak penggemarnya gitu ya. Contohnya misalnya di sini jumlah view-nya 457.609 view dan masih banyak lagi video-videonya, nanti kita coba cek ya. Nah, di sini durasinya untuk membuat film animasi itu tidak harus panjang gitu ya, tidak harus 1 jam gitu, enggak. Jadi tergantung durasinya dan ceritanya seperti apa. Nanti coba kita simak dulu ya. Ini contoh dari karya kakak kelas kalian.
Oke, gimana? Bisa disimak barusan videonya? Halo? Kok hilang? Bisa disimak? Bisa, Pak. Audionya muncul nggak barusan ya? Enggak, Pak. Di saya tidak muncul. Udah ada? Oh, nggak apa-apa. Nanti saya kasih linknya aja ya, kalian tonton sendiri. Yang jelas di sana, ya di apa namanya animasi Najwa dan kawan-kawan itu, dia bercerita tentang anak perempuan dan laki-laki gitu ya, dua bersaudara dan ayah dan ibu. Jadi karakternya ada berapa tadi? 4. 4. Ya, jadi ada Najwa, ada Zaki, ada ayah dan ibu. Dan Jadi ya cuma berbekal cerita sederhana seperti itu bisa menghasilkan nilai ekonomis, bisa menghasilkan uang gitu ya. Jadi buat kalian juga, makanya nanti ketika belajar, nanti kita belajar membuat karakter, kalian harus belajar betul-betul gitu ya, harus disimak dengan baik langkah-langkahnya supaya nanti ketika kalian membuat produk karakter ataupun animasi, kalian akan lebih mudah gitu belajarnya ya. Oke, kita lanjut ke materi ya. Materi di sini saya klik dulu. Oke, gimana, sudah tampil? sudah, Pak. Udah ya. Oke. Nah, ini adalah aplikasi Adobe Flash ya. Ini kita akan belajar fungsi tools-nya dulu biar kalian tidak bingung. Ya, nanti saya peragakan gimana caranya mentris atau menjiplak karakter animasi. Kita belajar dari menjiplak dulu,
Baru nanti ketika kalian sudah menguasai tools-nya atau alat-alatnya, kalian bisa langsung membuat karakter kalian sendiri. Ya, untuk latihan ini kita belajar menjiplak dulu dan kita modifikasi gitu ya. Jadi di sini dari fungsi tools Adobe Flash itu sendiri ya. Cara bukanya sudah tahu kan ya? Kemarin sudah berapa kali kalian pertemuan praktikumnya sudah bisa ya untuk membuat dokumen baru. Caranya start program, kemudian pilih program Adobe Flash maupun Animate gitu ya. Kemudian saya kemarin rekomendasikan untuk memilih Flash file yang ActionScript 3 ataupun yang ActionScript 2 sebenarnya tidak apa-apa, tapi saya rekomendasikan yang ActionScript 3 gitu ya teman-teman ya. Nah, berikutnya ini adalah fungsi bukan fungsi ya, lebih ke bagian-bagian dari lembar kerja yang ada di Adobe Flash ya. Nah, di sini yang pertama layer ya. Layer ini digunakan untuk mengatur susunan gambar di dalam stage ya. Dia ditunjukkan di sini. Jadi kalian jangan bingung ya. Layer ini biasanya jadi satu atau jadi satu kotak itu bersama frame. Ya, dan biasa kita sebut dengan timeline. Masih ingat ya? Kemarin kalian sudah nyoba-nyoba juga kan? Nah, kemudian layar atau stage yang berwarna putih ini ya. Ini namanya layar atau stage. Ini lembar kerjanya. Nanti kalian bikin gambarnya di sini gitu ya. Kemudian di sebelah kiri ini ada panel tools. Ya, fungsinya untuk apa? Fungsinya di sini merupakan tempat kalian mengakses tools atau alat-alat yang akan digunakan pada saat membuat gambar gitu ya, gambar yang akan dibuat animasinya gitu ya. Oke, berikutnya, nah ini coba kalian perhatikan ya, di bagian tools-nya tadi ya, itu banyak sekali alat-alat yang bisa digunakan. Yang pertama, ini namanya selection tool. Ini fungsinya untuk menyeleksi objek ya. Subselection untuk menyeleksi dan mengedit objek. Free transform untuk mengatur ukuran dan arah objek dengan bebas. Jadi ini sepertinya kemarin atau hari ini ya tadi ya, kalian ikut PTS ini muncul kayaknya. Iya. Ya, betul kan? Pak. Ya, saya munculkan di situ biar kalian bisa memahami fungsi-fungsinya. Untung nggak saya masukkan semua loh itu, ya kan? Di situ hanya ada free transform. Kemudian lasso. Kira-kira jawabannya benar nggak tadi kalian? Mengatur ukuran. Benar ya? Iya, Pak, benar. Ya, nanti saya cek ya hasilnya ya. Kemudian di sini ada lasso tool. Nah, lasso tool itu seperti tali seperti ini ya. Ini fungsinya adalah untuk memilih daerah objek yang akan diedit. Nanti saya tunjukkan di aplikasinya langsung ya. Kemudian pen tool ya. Nah, ini kalau ada tanda bintang bukan kecil, bukan bintang sih, panah kecil. Nah, dia berarti ada beberapa model atau bentuk dari pen tool. Ya, pen tool ini fungsinya untuk menggambar dan membentuk sesuatu. Jadi kemarin kita demonstrasi itu kita menggunakan line kan ya, yang bikin ikan itu ya. Nah, sekarang kalian bisa menggunakan pen untuk lebih memudahkan menggambar. Ya. Kemudian text tool fungsinya untuk memberi teks atau tulisan. Line tool ini untuk menggambar garis lurus, tapi bisa kita bengkok-bengkokkan juga. Kemudian ada rectangle menggambar bentuk kotak. Nah, ini kayaknya muncul juga ya. Iya, Pak. Rectangle. Kemudian pencil tool untuk menggambar dengan coretan pensil. Nah, ini kemarin kalian juga belajar juga. Ini ada kasusnya kemarin ya. Kalau pengen gambarnya lebih halus, itu apa yang harus diaktifkan, ya kan? Kemudian ada brush. Di sini brush tool fungsinya adalah untuk apa? Menggambar dengan olesan kuas. Ya. Kemudian ada ink bottle, mewarnai garis objek. Ink bottle itu yang ini ya, kayak gambar
tinta tumpah gitu ya. Kalau pen bucket sebelahnya seperti cat tumpah ya, wadah cat tumpah. Itu fungsinya adalah untuk mewarnai bidang objek. Garis dan bidang objek kalian bisa bedakan nggak? Garis dan bidang. Kalau garis itu berarti apanya? Apa? Garis itu struknya atau tepiannya, ya. Kemudian untuk bidang objek itu isinya atau fill-nya, ya. Kemudian di sini ada juga eyedropper. Eyedropper ini fungsinya adalah untuk mengambil warna dari objek yang telah ada. Jadi biar warnanya sama gitu ya. Kalian nggak perlu nyari tuh kira-kira mana warnanya yang sama atau sesuai, tinggal kalian gunakan eyedropper-nya aja. Kemudian di sini ada eraser, ini ya. Eraser ini fungsinya adalah untuk menghapus objek garis maupun objek bidang itu bisa dihapus menggunakan eraser. Hand untuk memindahkan objek, ya. Dia gambarnya seperti tangan. Ikonnya seperti tangan. Ya, memindahkan objek. Kemudian zoom untuk memperbesar atau memperkecil ukuran objek. Ya. Itu ya. Kemudian stroke color. Stroke color dia fungsinya untuk memilih warna garis objek. Jadi warna dari garisnya. Ya, kemudian ada fill color. Ini sama seperti apa tadi pen bucket ya. Dia fungsinya untuk memilih warna bidang objek bagian dalam. Ini fill color, yang ini stroke color. Sebenarnya fungsinya sama kayak ink bottle yang stroke color. Kemudian pen bucket ini sama dengan fill color. Ya, kemudian swipe color ini adalah untuk menukar warna background dan foreground. Jadi ini ditukar warnanya. Ya, hitam putih biasanya. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan? Ada nggak? Enggak, Pak. Aman ya? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini teman-teman, anak-anak ya semua, ini adalah cara tracing atau teknik blot atau apa ya tadi yang saya sampaikan ya, teknik mencontek gitu ya. Jadi di sini cara tracing itu sama, caranya buka dulu, bikin flash file-nya dulu, kemudian pilih create new, ya, sama prosesnya. Nah, kemudian di sini yang berbeda adalah kalian tinggal mengimport gambar yang hendak di-trace ke dalam stage. Caranya, klik file, ya, kemudian pilih file di kiri atas, import atau Ctrl I. Bisa menggunakan tombol Ctrl I. Ya. Intinya kalian klik file di kiri atas ini, kemudian pilih tulisan import dan import to stage. Ya, ini adalah untuk memasukkan apa? Untuk memasukkan gambar contohnya. Ya, sebentar lagi langsung saya demonstrasikan ya. Nah, kemudian di sini jika gambar telah diimport, gunakan Land Tool. Nah, Land Tool seperti yang kita peragakan kemarin ya. Kita menggunakan garis tools atau Land Tools untuk menjiplak garis dengan cara menerapkan Land Tool mengikuti bentuk outline objek gambar. Nah, di contoh ini dia gambar manusia, ya, semen seperti ini. Kemudian lengkungkan garis mengikuti outline gambar dengan menekan tombol V dan N pada keyboard. Ya, ini shortcut-nya. Ya. Kemudian jika telah dirasa sudah sesuai, simpan hasil tracing dengan klik file dan save. Nah, ini pasti sudah kalian pahami ya, sudah pasti tahu cara save-nya. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan kepada kalian. Silakan disimak dengan baik. Oke. Saya share di sini. Gunakan Adobe Animate. Gimana? Muncul? Muncul, Pak. Oke. Nah,
Ini saya gunakan Adobe Animate ya. Meskipun tadi contohnya pakai Adobe Flash, kita gunakan yang Adobe Animate. Saya pilih HD, ukuran layarnya 1280 kali 720. Kemudian frame rate-nya saya menggunakan 30 frame per second atau FPS. Untuk platform tab-nya saya menggunakan Script 3. Oke. Nah, tampilannya cukup berbeda ya. Kalau kalian kemarin belajar membuat animasi menggunakan Adobe Flash, itu biasanya timeline-nya, ininya ya, ini berada di atas. Tapi ini sebenarnya bisa kita pindah ke atas. Kalau misalnya kalian terbiasa menggunakan timeline yang di atas. Ya. Jadi ini bisa kita pindah atau modifikasi sesuai keinginan kita. Ya. Nah, sekarang saya akan memasukkan contoh gambar yang akan saya trace atau akan saya jiplak ya. Import to stage, klik. Kemudian kita tinggal pilih lokasi penyimpanan filenya. Misalnya tadi saya sudah siapkan di sini. Nah, ini dia. Ya. Ini adalah karakter dari Laili tadi ya. Sorry. Apa ya ceritanya tadi ya? Kok Jamal Laili? Kalau yang Jamal Laili itu yang di Jogja. Najwa ya. Najwa dan Zaki. Nah, ini saya ambil foto si Najwa. Ya. Nah, untuk melakukan tracing ya anak-anak ya. Barusan kan saya klik file, import to stage dan dipilih ya. Dia akan secara otomatis masuk di layer 1 atau di layer pertama. Ya, ini dia. Tandanya layer tersebut sudah terisi atau frame-nya sudah terisi, dia akan berubah warna menjadi warna abu-abu ataupun ada titik ya, titik hitam bulatan seperti ini. Ya. Kemudian berikutnya supaya ini tidak terganggu ya, biar misalnya kalau kita klik kemudian kita geser dia kan pindah. Kita kunci lebih dulu menggunakan lock di sini ya. Kita kunci. Nah, kalau sudah kita kunci seperti ini, begitu kita pindah, kita geser kemanapun, dia tidak akan bergerak. Ya, jadi yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mengunci dulu objek gambarnya yang akan diciplak supaya tidak terganggu. Ya, kemudian buat layer baru di atasnya seperti ini. Ya, dengan cara klik bagian ini, new layer. Ya. Di sini layer 2 yang kita aktifkan. Kita klik dulu seperti ini. Kemudian barulah kita menciplaknya atau men-tracingnya menggunakan line tool yang ada di sini. Ya. Nanti kalian mempraktekkan juga menggunakan line tool ya. Di sini saya klik line tool. Kemudian di sini bisa kita zoom atau kita perbesar objeknya. Misalnya saya gunakan angka 200, nah, supaya kelihatan seperti ini. Sudah cukup jelas? Terlihat nggak di HP kalian? Terlihat. Ya, ini kalau misalnya kurang besar, bisa kita tambahkan 300. Seperti ini ya. Nah, sekarang saya akan mendemonstrasikan untuk membuat bagian kepalanya saja. Ya, nanti tugasnya untuk kalian membuat karakter ini secara utuh ya dari kepala, badan dan seterusnya. Ya. Nah, di sini saya akan membuat kepalanya dulu dengan menggunakan line tool. Caranya anak-anak semua perhatikan ya. Jadi pertama, saya akan membuat garis dari sisi sini. Ya, kemudian saya geser ke bawah seperti ini. Bikin garis lagi seperti ini, bikin garis lagi seperti ini, bikin garis mengikuti pola atau bentuk wajahnya ya, seperti ini, ke sini. Oke, sementara itu saja dulu. Kemudian saya akan membuat bentuk wajahnya, ini kan masih kotak-kotak, ya garisnya masih kaku sekali, ya. Jadi untuk lebih memudahkan, saya zoom lagi biar terlihat seperti ini ya. Kelihatan nggak ini garisnya? Iya, Pak.
Oke, saya Kelihatan, Pak. coba ganti warna garisnya menggunakan warna hijau biar terlihat. Hijau. Kuning mungkin. Oke, biar kelihatan. Oke, cara merubah bentuk garisnya, kalian aktifkan selection tool atau tekan tombol V ya. Jadi langsung kita arahkan seperti ini, dekatkan. Ya, setelah kita dekatkan ke garis, maka di dalam mouse-nya itu akan muncul tanda garis lengkung. Artinya garis ini bisa kita lengkungkan. Ya, kalau seperti ini, dia tidak bisa kita lengkungkan. Ya, kita dekatkan seperti ini. Jika sudah muncul, langsung diklik, tahan, kemudian kita tarik garisnya seperti ini. Ya, klik, tahan, tarik. Nah, kita sesuaikan dengan bentuk wajah dari karakter Najwa ini ya. Oke, seperti ini kira-kira. Kemudian bagian dagunya di sebelah sini. Oke. Bagian telinga, tinggal kita tarik-tarik ini aja. Mudah sekali ya. Jadi saya rasa kalian belajar sekali aja udah bisa nanti. Tinggal butuh ketelatenan saja. Intinya itu. Ya. Oke, kira-kira seperti ini untuk bagian bagian kepalanya ya, belum rambutnya. Oke, setelah itu kita sambung ke bagian yang masih belum kita buat tadi. Seperti ini. Oke. Dibuat kaku dulu, ngikuti bentuknya. Ya, seperti ini. Kita sambung lagi. Oke, langsung kita bentuk garisnya. Bisa nggak kira-kira? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Ini bagian wajahnya sudah jadi. Tinggal kita buat bagian rambutnya juga. Caranya sama ya. Kita buat dia kaku dulu seperti ini, mengikuti bentuknya. Ya. Kemudian baru kita bentuk. Seperti ini. Ya. Selanjut ke sini. Dibentuk lagi. Kemudian bagian rambut sini ya. Tarik ke sini. Ya. Langsung kita bentuk. Oke. Kita lanjutkan juga ke bagian atas kepala. Seperti ini. Nah, kalian nanti saya minta tolong, ya, karena yang hadir ini sedikit, nanti minta tolong temennya diajari juga ya. Jadi kalian demonstrasikan dari apa yang sudah saya demonstrasikan hari ini. Nah, ini intinya harus telaten, itu saja. Nah, nih dia kalau misalkan kita sembunyikan ya bagian gambar aslinya ya, kita coba ya. Oke, kita sembunyikan pakai gambar matanya ya, yang layer 1, yang layer gambarnya kita sembunyikan. Nah, kira-kira seperti ini anak-anak jadinya. Saya gunakan warna hitam biar kelihatan ya. Oke, ini hasil tracing atau hasil jiplakan saya tadi. Ya, ini gambar aslinya. Coba saya duplikat saja. Saya duplikat.
Oke, yang ini tidak saya kunci. Oke, kemudian saya geser ke oke. Ya, ini ya. Sangat mirip kan? Jadi dengan teknik tracing ini atau tracing ya kita sebutnya, kita bisa meniru objek semirip mungkin ya sesuai dengan ketelatenan kita ya. Jadi garisnya buat semirip mungkin ya dengan garis kasar dulu, kemudian kita bisa bentuk menggunakan selection tool. Ya. Bisa kira-kira? Ya, bisa. Bisa ya. Jadi nanti kalian tinggal melengkapi bagian-bagian lainnya. Ya, di sini kan ada namanya gambar karakter gitu ya. Itu tidak hanya ada kepala, ya nanti ada mata, ada hidung, ada mulut, ya, kemudian detail telinganya itu ada lubang seperti ini, ya, ada leher dan seterusnya. Nanti bisa kalian modifikasi, ya. Di sini kan dia pakai apa ya? Kalau dalam bahasa kita apa ini namanya? Ikat rambut, bukan? Apa namanya? Jepit. Jepit ya, jepit rambut. Nah, ini kan jepitannya kan bentuknya begini. Nah, misalnya kalian mau dibentuk kayak kupu-kupu atau bentuk bunga, itu kalian bisa modifikasi nanti. Ya, yang jelas nanti kalian tugasnya akan men-tracing dulu objek karakter animasi dari yang sudah ada animasinya. Jadi nanti tinggal kalian tiru aja gitu ya untuk latihan. Oke, ada pertanyaan kira-kira sampai di sini? Nggak ada, Pak. Tanyalah, masa nggak ada yang nanya? Misalnya ngasih warna, bisa nggak? Bisa nggak kalian ngasih warna? Ayo. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya nih. Ayo, nanya. Nggak usah malu-malu. Masa gara-gara direkam, kalian jadi malu? Nggak usah malu-malu. Ayo, ada yang mau tanya? Ayo Nis, Nisa, Denny, Ayu, Catherine. Tadi siapa itu yang laki-laki itu? Kok jadi hilang dia? Ya, ayo, Catherine. Cara ngasih Anissa. warna tuh gimana, Pak? Ngasih warna bagian apanya? Ngasih warna bagian apanya? Warna. Ngasih warna bagian apanya? Kayak di bagian rambutnya tuh, Pak. Oh, warna ini fill-nya ya. Itu namanya fill color atau warna isi gitu ya. Nah, sebenarnya nanti untuk pewarnaan itu kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Cuman saya tunjukkan ya, seperti yang sudah saya tampilkan tadi tutorialnya atau materinya ya. Jadi kalian bisa menggunakan yang namanya pen bucket tool yang ada di sini. Ya, yang ada di sini. Ya, ini tinggal diaktifkan, kemudian pilih warnanya mau warna apa. Ya, misalnya warna yang mau saya masukkan coklat misalnya. Rambutnya warna coklat. Tinggal kita ganti warnanya di sini. Ini fill color, yang ini stroke color atau garisnya. Jadi yang dipilih yang fill-nya. Setelah ditentukan warnanya, langsung kita klik bagian yang mau kita kasih warna. Klik. Ya, di sini sudah berubah jadi warna coklat. Tuh. Ya, misalnya wajahnya mau dikasih warna warna kulit, misalnya kayak apa ya warna kulitnya? Ini ya misalnya ya. Kemudian tinggal kita klik bagian wajahnya.
Hanya seperti itu saja, mudah sekali. Dan saya yakin kalian bisa melakukan. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Selain Anissa? Ayo Denny. Ayo tanya, biar saya kasih nilainya bagus nanti. Yang nanya barusan Anissa Lianti. Oke, bagus. Pertanyaannya bagus sekali. Yang lain? Ada yang mau nambah nilai enggak? Ayo, kalian tadi sudah PTS. Kalau nanti nilainya kecil, bisa terangkat kalau kalian nanya di sini. Ayo, ada yang mau nambah-nambah nilai? Pak, itu warnanya kan yang warna rambutnya tuh yang di atas tuh ada warna agak abu-abu itu gimana, Pak? Yang mana? Oh, ini bagian Ya, tepiannya. Oke, bagus jawabannya. Saya catat dulu. Namanya siapa? Ayu Dewi. Oke, bagus. Oke, caranya yuk ya di sini. Oke, saya besarkan dulu ya biar kelihatan. Nah, ini bagian warna abu-abu lebih terang gitu ya. Ini namanya highlight. Ya, jadi ini kalau di teori apa ya gambar gitu ya. Ini namanya highlight. Jadi warna yang lebih muda biasanya ini yang diterpa cahaya terlebih dahulu. Ya, ada gradasi warna di situ. Nah, caranya tinggal gunakan land tool juga. Ya, land tool kita misalnya dari sini kira-kira ya. Sini geser ke sini, buat garis juga ke sini. Nah, dan titiknya di sini, dan di sini. Ya. Kemudian berikutnya kita langsung bentuk aja kayak gini. Menggunakan selection tool, sama caranya. Seperti ini. Nah, karena ini warnanya coklat, yang ini kan abu. Ini kan abu-abu muda. Karena ini coklat, berarti di sini coklat muda. Ya, begitu. Terus kita pilih pin bucket tool. Kemudian di sini ada fill color. Pilih warna rambut yang lebih muda. Ya, misalnya, untuk milihnya pakai ini aja. Yang ini ya, klik. Oke. Kemudian, ini saya aktifkan dulu warnanya yang ini yang coklat. Kemudian pilih lagi bagian ini. Nah, di sini tinggal kita geser ya parameternya biar bisa lebih mudah gitu. Oke, klik OK. Kemudian tinggal kita terapkan dia di sini. Ya. Pak, ini kok ada garisnya gitu ya? Caranya gimana? Caranya dihapus saja garisnya. Diklik sampai terseleksi seperti ini. Kemudian delete, klik lagi, delete, klik, delete. Sudah selesai. Caranya semudah itu. Ya, atau biar kita mirip gitu ya warnanya, kita bisa gunakan yang ini ya, airdropper yang tadi ya. Kita klik dulu. Klik airdroppernya. Oh, udah bisa. Drag and drop. Sip. Pilih warna ini biar sama. Kemudian kita mudahkan sedikit. Oke. Ya, jadi seperti itu. Ayo, bisa dipahami yuk? Bisa, Pak. Saya nanti kalau misalnya ada tugas yang harus dikerjakan, gunakan teknik seperti ini dulu. Ya, sebenarnya banyak cara. Ya, pakai pen tool, misalnya yang seperti ini tadi ya. Gambar bolpen ini juga bisa ya, tapi untuk sementara kita pakai yang land tool aja. Oke, ada lagi pertanyaan? Ayo, ini dari 6 orang jadi berapa orang ini? Jadi 4 orang nih, hilang yang lain. Ayo Den, ayo nanya semua. Anissa sudah, Ayu sudah, Denny, Den, Catherine juga siapkan pertanyaan dulu.
Ayo. Jangan jauh-jauh ya, pertanyaannya tetap mengenai karakter ini. Ada nggak yang buat kalian penasaran? Ya, masa nggak ada yang kalian penasaran? Pak itu kan anu ya Pak, apa sudah ininya tuh Pak, garisnya tuh masing-masing lemnya berbeda Pak, gimana tuh Pak? Garisnya masing-masing apa? Garisnya masing-masing apa? Di masing-masing kayak rambut tuh Pak, itu anu tuh apa warna tambah di bagian muka tuh warna anu apa tuh dah warna kulit gitu Pak, ada rumah. Garisnya ya? Dek remah. Iya. Ya, untuk garis sebenarnya sama saja sih tekniknya. Ini barusan siapa yang nanya ya? Denny ya? Apa Catherine? Anissa. Oh, hah? Anissa lagi yang nanya. Wah, mantap nih. Saya Pak. Sip. Wah, nilainya double nanti buat Anissa nih. Oke, di sini nih ya perhatikan ya. Untuk mengubah garis ini malah caranya lebih mudah dibandingkan fill color. Kalau yang fill color tadi kan pakai yang pin bucket, ya. Nah kalau yang ini tinggal kita aktifkan seperti ini. Misalnya bagian wajahnya ini kan dia warnanya mirip seperti warna kulit ya. Nah, caranya tinggal diklik aja seperti ini. Kemudian bisa kita ganti. Misalnya warnanya mau diganti warna apa? Warna orange misalnya ya. Saya ganti warna jingga. Di bagian ininya, sorry. Di bagian line tool-nya ya, yang ini ya. Kita pilih yang warna jingga seperti ini. Tuh, dia sudah berubah. Ya, Nis? Bisa ditangkap? Ya. Cara yang lebih cepat, Nisa, untuk memberi warna keseluruhan, itu tinggal kita klik seperti ini. Pokoknya kita seleksi, kemudian tekan Shift untuk memilih yang lainnya, garis yang lainnya. Ya, langsung kita klik. Jadi fungsi Shift ini untuk memilih objek lebih dari satu. Ya. Jadi kita pilih dulu semua seperti ini. Baru kemudian kita ganti warnanya menggunakan line tool tadi atau apa ya, stroke ya, klik seperti itu. Terlihat nggak? Jelas nggak? Jelas Pak. Oke, Anissa nilainya double nih. Ayo yang lain. Udah? Ada yang penasaran lagi? Oke, bisa ya berarti ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Gimana? Bisa. Bisa ya? Nah, jadi anak-anak semuanya, di sini ya, kalian nanti, karena sebentar lagi ada tugas yang harus kalian kerjakan di rumah, ya karena kalau misalnya kita kerjakan secara daring gini kan tidak efektif ya. Jadi nanti kalian kerjakan sendiri di rumah masing-masing, ya bisa menggunakan aplikasi Adobe Flash maupun Flippa Clip ya, ataupun Adobe Animate ya. Jadi nanti kalian bentuk kelompok dulu ya, kelompok belajar dulu sebanyak 4 orang, sama seperti di pertemuan kita di awal ya. Kalian bentuk 4 orang. Sebentar lagi silakan kalian tentukan sendiri kelompoknya siapa saja. Kemudian dari masing-masing 4 kelompok itu, saya di sini bagikan dulu ya untuk LKPD-nya. Muncul nggak ya? Belum ya? LKPD-nya muncul nggak? Belum, Pak. Belum ya? Bentar. Oke. Share. Oke. Udah? Udah kelihatan? Ya, Pak. Nah. Nah, di sini nanti setelah kalian
buat kelompok ya, masing-masing kelompok sebanyak 4 orang dari 16 siswa. Kalau dibagi 4 jadi berapa? Jadi 4 orang 4 kelompok ya. Jadi 4 kelompok ya. Jadi nanti untuk kelompok belajar absen 1 sampai dengan 16 ya, karena kalian nanti dibagi menjadi 2 kelompok jadi 2 shift ya. Ada 2 bagian yang masuk sekolah. Nanti masing-masing dari absen 1 sampai 16, 17 sampai dengan terakhir itu dibagi menjadi 4 orang masing-masing kelompok. Ya, dari jumlah 16 berarti ada 4 kelompok. Jadi nanti saya minta tolong untuk disampaikan ke temannya yang belum bergabung hari ini. Ya. Jadi tugas ini nyambung ya, karena kalian minggu besok kan tidak masuk ya. Iya, Pak. Sesi Senin besok kan kalian tidak masuk. Karena kan yang minggu ini harusnya kan yang sesi 2. Kalian kan sesi 1. Betul ya? Jadi Senin yang masuk tetap sesi 2. Nah, yang absen 1 sampai dengan 16 yang sesi 1 kemarin itu nanti masuknya di minggu depannya lagi. Bisa dipahami ya? Bisa. Ya, nanti kalian buat kelompok ya, dibuat ya. Ada 4 orang masing-masing tiap kelompok, jadi ada 4 kelompok. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Pak Ya. mau tanya. Iya, boleh. Itu kan anak-anak kan banyak yang belum mengumpulkan raport, Pak. Iya. Dikumpulkan kapan, Pak? Ya, untuk masalah rapot kemarin siapa yang nanya ya kemarin ya? Apa kamu ya kemarin ya? Bukan, Pak, bukan saya. Siapa ya kemarin? Oh, ketua kelas kalian, Gusti kalau nggak salah. Nah, itu kemarin tanya, saya belum bisa memastikan karena belum ada informasi dari sekolah. Ya, untuk sementara kalian simpan dulu rapotnya baik-baik. Nanti saya akan coba komunikasikan dengan pihak kurikulum ataupun kesiswaan. Ya, kapan kira-kira itu dikumpulkan. Saya pikir sudah kalian kumpulkan semua. Berarti satu kelas, satu pun nggak ada yang mengumpulkan. Masih dipegang. Belum, Pak. Iya, Pak. Nah, itu diamankan ya. Jangan sampai sobek, kesiram air ya. Hati-hati. Iya, Pak. Ya. Oke, saya lanjutkan. Dari tadi apa ya? 4 kelompok, 4 orang. Nah, dari masing-masing kelompok itu nanti kalian tentukan ketua kelompoknya. Ya, kalian tentukan sendiri ketua kelompoknya, kemudian sekretarisnya siapa, ya. Dari 4 orang itu nanti kalian bagi-bagi tugas. Ya. Dan di sini saya ingin menyepakati karena ini adalah project ya. Project yang harus kalian kerjakan dan harus kalian selesaikan dalam waktu kurang lebih 3 minggu. Ya, 3 minggu. Jadi tugas ini setelah kalian kan sudah PTS. Nah, tugas setelah PTS ini kalian bikin karakter animasi. Ya, kalian kemarin kan sudah belajar tentang karakter itu apa. Nah, sekarang bikin karakternya. Ya, dari LKPD yang sudah saya berikan nanti. Nanti LKPD ini saya serahkan di grup WA-nya. Ya. Iya, Jadi Pak. untuk masing-masing kelompok waktunya 3 minggu, jangan lupa 3 minggu harus sudah selesai. Ya, per minggunya nanti kalian mengerjakan yang pertama ini bikin tracing, minggu berikutnya nanti pewarnaan. Ya. Oke. Nah, di sini yang perlu kita sepakati, silahkan kalian mau dikerjakan di mana, mau dikerjakan di lab silahkan nanti pada saat pertemuan, atau mau dikerjakan di rumah kalian atau di teman kalian yang punya laptop atau komputer, silahkan saya serahkan ke kalian ya, enaknya gimana ya untuk 16 orang ini untuk sesi 1 ya. Waktu maksimalnya tadi kita sudah sepakati waktunya 3 minggu, tidak boleh lebih dari itu ya. Nah, nanti sanksi ya. Jadi bagi kelompok ataupun peserta didik yang tidak mengumpulkan atau bahkan terlambat mengumpulkan ataupun bahkan tidak mengumpulkan, ya nanti risikonya ya kalian tahu lah ya, nilai kalian ya jelas kurang
gitu ya. Jadi harus mengulang lagi. Nah, daripada kalian mengulang dari awal, sebaiknya kerjakan sebisa kalian. Ya, jadi tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan. Gitu ya. Nanti tolong juga disampaikan. Nanti untuk rekaman ini juga akan saya coba bagikan di grup ya, di grup kelas, biar semuanya menyimak gitu ya. Oke. Itu. Kemudian untuk teknis pengerjaan, ya, untuk tugas ini nanti kalian dokumentasikan. Pada saat membuat karakter animasi seperti yang sudah saya tunjukkan tadi, itu kalian rekam, ya, rekam layar, mau difoto. Yang jelas pada saat kalian mengerjakan itu harus ada dokumentasi, ya. Jadi semua kelompok atau anggota kelompok itu bekerja bersama. Ya, makanya saya batasi 4 orang gitu ya, biar nggak terlalu banyak juga kelompoknya. Ya, jadi itu kalian nanti dokumentasikan karena itu yang akan nanti saya nilai juga. Ya, jadi laporan. Kemudian itu saja ya. Untuk alat, bahan dan lain seterusnya kalian tentukan sendiri. Ya, pembagiannya di mana? Misalnya di sini ada siapa tadi ya? Anissa misalnya kelompokan dengan Denny misalnya. Nah, nanti siapa kelompoknya? Ketua kelompoknya misalnya Denny. Nah, ini bekerjanya gantian. Siapa yang kerja, siapa yang mendokumentasikan. Itu ya. Oke, Iya, Pak. saya lanjutkan ya. Oke, ini lembar kerja peserta didik ya. Ini akan saya bagikan sebentar lagi ya. Di sini nanti nama peserta didik ini ditulis nama kelompoknya siapa saja, tulis saja di sini ya. Kemudian ini ada kompetensi dasarnya, ini sama seperti yang saya sampaikan tadi, persis sama. Kemudian tujuan pembelajarannya di sini kalian baca. Kemudian petunjuk pembelajarannya. Nah, di sini kan petunjuk pembelajarannya untuk membantu Anda dalam menguasai tujuan pembelajaran yang ini ya. Maka pelajari kembali materi yang telah diberikan pada pertemuan pembelajaran sebelumnya. Ya. Jadi kemarin kan kalian sudah belajar tentang karakter, hari ini juga kalian belajar tentang bagaimana cara membuat atau men-tracing karakter. Jadi nanti kalian pelajari lagi. Ya, nanti materinya saya share ke kalian. Di sini langkah kerjanya. Simaklah contoh video serial animasi Najwa dan kawan-kawan yang disajikan oleh guru pada link YouTube berikut. Nanti kalian tonton dulu videonya. Di sana banyak sekali, bukan hanya satu video ini, ada puluhan video, silakan kalian tonton dulu. Ya. Kemudian berdasarkan tayangan yang disajikan, ya, atau yang kalian tonton, maka tentukan dan buatlah gambar sketsa salah satu karakter animasi tersebut langsung menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi. Ya, aplikasinya Adobe Flash ataupun Adobe Animate ataupun juga menggunakan kalau misalnya kalian tidak ada komputer atau ada laptop gitu ya, kalian bisa menggunakan aplikasi Flippa-Clip ya, dengan menggunakan teknik tracing atau blot atau ya tracing gitu ya. Istilahnya kita ubah aja menjadi tracing gitu ya, biar lebih keren gitu ya. Nah, ini kan banyak nih karakternya nanti di film animasi Najwa dan kawan-kawan. Nah, nanti kalian pilih salah satu yang mana yang mau kalian tracing. Ya, ditentukan, disepakati setiap kelompoknya. Ya. Kemudian di sini, nah, ini ada contohnya di bawah, ya. Gambar karakter animasi Najwa dan kawan-kawan. Nama karakternya tadi ada Najwa, ada Zaki, ada Bapak, ada Ibu. Ya. Dan Najwa, Zaki, Bapak, dan Ibu. Ya, nanti ini masing-masing kelompok mengerjakan karakter yang ada di dalam animasi Najwa dan kawan-kawan. Silahkan disepakati dengan kelompok lain. Kira-kira mau mengerjakan yang mana? Ya. Nah, untuk contoh ini saya sertakan seperti ini. Tapi nanti biar utuh, badannya biar kelihatan semua, kalian boleh lihat. Makanya di sini saya kasih linknya, biar bisa kalian screenshot, kemudian kalian tracing. Gitu ya. Posenya gitu.
Ada pertanyaan kira-kira? Atau ada yang kurang paham? Halo? Halo? Nisa? Ayu? Catherine? Ayu? Iya, Pak. Ayu, kemana ini? Ya, bisa dipahami ya? Iya. Iya, Pak. Masa tidak bisa? Bisa lah, ya. Yakin, harus bisa. Jadi ada 4 karakter, silakan nanti disepakati dengan kelompok lain. Kira-kira kelompok kalian mau bahas yang mana, atau kalian mau bikin animasi yang mana, karakter animasi yang mana, silakan disepakati. Ya, tidak usah berebut ya. Kemudian yang ketiga, kumpulkan file project FLA, seperti contoh yang kemarin kalian sudah belajar twinning ya, itu nanti dikumpulkan FLA-nya atau project-nya ya. Dikumpulkan dengan memberi nama lengkap pada folder yang dikumpulkan melalui link ini ya, atau nanti saya kasih alternatif lain. Jadi nanti kalian upload saja ke Google Drive-nya, nanti link Google Drive-nya diberikan ke saya ya, atau bisa menggunakan link yang ada di sini. Pak. Oke, bisa dipahami ya? Iya, Pak. Oke. Bisa. Bisa, Pak. Ya, Pak. Bisa. Bentar. Oke, sudah. Waktunya tadi sudah saya sampaikan 3 minggu. Oke. Job sheet-nya juga sudah saya berikan. Ini ya lembar kerjanya. Sebentar lagi saya share ke grup ya. Oke. Itu saja ya. Kira-kira materi yang bisa sampaikan di pertemuan kita kali ini. Saya harap kalian bisa menangkap ya dan menyerap apa yang sudah kita pelajari kita kali ini ya. Saya semoga juga berharap tidak ada kesulitan yang akan kalian temui pada saat mengerjakan tugas-tugas ini. Ya, kalaupun ada, nanti bisa kalian sampaikan atau melalui WA pribadi ke saya, boleh ya. Jadi sebelumnya untuk merefleksi pembelajaran kita kali ini, kira-kira hal-hal yang menurut kalian menjadi penghalang atau kendala yang dialami pada saat kalian mengerjakan misalnya di rumah itu apa, coba kalian sampaikan di sini. Kira-kira kendalanya apa? Biar bisa saya catat, nanti kita cari solusinya bersama gitu. Silakan. Ayo. Ada yang mau menyampaikan keluh kesahnya, kesulitan belajar di rumah, misalnya, Pak, di rumah saya kesulitan alat atau paket, misalnya paket data. Nanti kita bisa pikirkan bersama gitu, solusinya kira-kira apa yang bisa kita lakukan gitu ya dengan keterbatasan itu. Silakan. Atau saya tanya ya, kalau Anissa di rumah ada kendala nggak selama mengerjakan animasi 2D ini? Selama daring ya? Selama daring di sekolah? Nggak ada Pak, kalau cuman masalah data. Tapi itu karena nggak punya laptop jadi agak ribet. Ya berarti memang masalahnya di alat gitu ya? Masalahnya di alat gitu ya? Iya Pak. Oke. Nanti saran saya buat Anissa, nanti untuk memilih kelompoknya sebaiknya pilih kelompok atau teman yang dia punya alat. Yanis? Ya, pokoknya nanti dibagilah sesuai kesepakatan kalian. Kira-kira siapa yang punya laptop, nanti gabung gitu ya. Jangan yang sama-sama laptop semuanya gabung jadi satu gitu. Nanti yang lain nggak kebagian gitu ya. Kalau Ayu Dewi? Sama apa juga kira-kira? Pak, alatnya itu. Ayu nggak ada laptop atau komputer di rumah? Nggak ada Pak.
Tapi kalau HP ada ya? Ada, Internet gimana kira-kira, Ayu? ada Pak, kalau internet kan Aman ya? pakai wifi. Pakai WiFi, oke. Kalau Anissa tadi coba aktifkan dulu kameranya biar saya bisa lihat kalian. Kameranya biar saya bisa lihat kalian. Kalau Anissa gimana, Nis? Untuk internetnya gimana? Aman, Nis? Untuk internetnya gimana? Aman. Aman Pak, kan pakai wifi. Oh, ada pakai WiFi. Oh, enak berarti. Sip, sip, sip. Catherine, kalau Catherine kesulitannya apa, Catherine? Iya Pak. Tidak ada Pak. Kalau Catherine, tapi punya laptop, Catherine. Punya. Oh, enak. Berarti nanti kayak Anissa atau Ayu nanti bisa kelompok dengan Catherine. Nanti belajarnya biar bisa gantian gitu. Ya. Catherine sudah install belum Iya, ininya? Aplikasinya? Belum Pak kalau di laptop. Segera. Komputer ada juga, Catherine? Tidak ada. Cuma laptop aja. Tapi kuat ya buat nanti misalnya diinstal aplikasi itu. Iya kayaknya Pak. Nanti buka dicoba ya? dulu. Sudah ada aplikasinya, Catherine? Belum. Belum. Nanti bisa download atau minta ke sekolah. Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya hari Senin kan kamu kan jadwalnya kan masih minggu depan. Kalau mau ke sekolah, temui saya boleh. Nanti saya kasih filenya. Nanti tinggal kamu bawa laptopnya. Saya pakai hard disk. Jadi lumayan besar tuh datanya. Kalau misalnya pakai flash disk kayaknya kurang deh. Jadi harus pakai kapasitas besar. Bawa aja laptop, nanti saya kopikan atau bahkan nanti saya boleh instalkan gitu. Catherine, mana rumahnya, Kat? Di Kejaksaan Pak. Oh, kota. Dekat lah. Ya, nanti diinstal ya, Catherine ya. Laptopnya biar bisa buat belajar di rumah. Ya, jangan pasif. Punya alat, manfaatkan semaksimal mungkin. Ya. Kemudian untuk Dani, Dan kesulitannya apa, Dan? Di alat juga, Pak. Alat, ada laptop berarti, Dani? Nggak ada. Ya, nanti pilih kelompoknya ya. Milih Ya. kelompoknya. Atau ini jadi satu kelompok aja nih, pas nih. Ada 4 Iya dah orang. Pak, iya dah Pak. Iya dah Pak. Gimana? Sudah sama Ailsa. Oh, Ailsa. Oh iya. Ailsa ada komputer berarti di rumah atau laptop mungkin? Laptop Ailsa, Pak. Laptop, iya dah. Pokoknya nanti dibagi sesuai dengan inilah ya, apa namanya, pilihan kalian gitu loh. Biar nanti kerjanya enak gitu loh. Biarpun kita belajar secara daring seperti ini, nanti juga bisa mengumpulkan tugas sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan gitu. Ya. Kan sudah mau prakerin. Nah, kalau kalian nggak bisa apa-apa gimana coba? Ya? Iya Pak. Ada lagi kira-kira kesulitannya yang mau disampaikan mungkin? Iya Pak. Ada kesulitan lagi mungkin? Aman ya? Rumahnya jauh, Pak, Nggak ada, kalau Pak. kerja kelompok. Nah, iya betul. Oh, Jadi iya. kalau nanti akan belajar kelompok, yang jadi bahan pertimbangan juga sebaiknya ya, saya sarankan untuk memilih teman yang kira-kira dekat. Ya. Pak, kalau misalkan Gimana? kan di sekolah, kan masih minggu depan ada waktunya ke sekolah, Pak. Iya. Kenapa? Mau di sekolah ada apa-apa. Ya asalkan bisa terpenuhi gitu. Iya. Tugasnya bisa selesai tepat waktu. Kan tadi saya sudah kasih Iya. waktu 3 minggu. Ya. Berarti kalian kan efektif kalau misalnya minggu depan libur, ya besok Senin kan kalian libur. Kerja dari rumah, bukan libur ya, belajar dari rumah. Nah, daripada kebuang waktunya kan mending kerja di rumah gitu maksud saya. Ya, Deni rumahnya Tenggarang ya? Iya, Ailsa rumahnya Maesan. ini jauh.
Sebenarnya nggak masalah gitu, cuman di jalan gitu loh. Itu kalian harus hati-hati. Ya, kalau saran saya sih pilih temen yang deket lah rumahnya gitu loh, biar belajarnya lebih enak gitu. Atau kumpul di Iya. tengah, misalnya siapa yang ada di kota, Oh ya. jadi yang dari Tangerang ke kota kan nggak terlalu jauh gitu. Kalau misalnya dari Tapen ke mana tadi rumahnya Elsa itu kan jauh sekali tuh. Ya, kalau bisa pilih temannya yang dekat dengan pertimbangan juga alatnya ada gitu. Ya, Ya, gitu ya. Pak. Jadi Ya. untuk aktivitas pembelajaran kita kali ini yang membuat karakter animasi ini sangat penting ya teman-teman ya, anak-anak ya. Jadi untuk menghasilkan karya animasi nanti ya, film animasi, kalian harus melewati fase ini dulu. Jadi bikin karakter dulu. Nah, karakter ini nanti akan tetap kalian gunakan pada saat proyek besar kalian. Ya, proyek besar kalian nanti bikin film animasi 2 dimensi sederhana. Nah, karakternya dari mana? Karakternya dari karakter yang sudah kalian buat tadi. Ya, di sana ada 4 karakter kan? Nah, masing-masing kelompok kan nanti bikin satu-satu. Nah, nanti itu kita share semuanya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 itu nanti digabung, dijadikan satu. Nah, baru kalau sudah karakternya terkumpul semuanya, 4-4-nya, nanti bikin film sederhana animasi 2 dimensi. Ya, makanya harus saling support. Meskipun kelompok 1, 2, 3, 4 itu karyanya harus sama-sama bagus. Ya, nanti pada saat bikin film animasinya itu bisa seragam gitu, bisa tidak timpang gitu loh kualitas dari karakter animasinya. Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Ya. Bisa, Pak. Oke, Bisa, sip. Pak. Oke, jadi itu ya anak-anak semuanya untuk pertemuan kita kali ini. Tadi saya sudah demonstrasikan cara atau apa namanya membuat animasi menggunakan teknik tracing ya, terutama tadi kita gunakan line tool yang paling banyak ya. Nanti kalian gunakan itu dulu. Meskipun banyak cara, nanti bisa kita pelajari di luar apa namanya pembelajaran resmi seperti ini gitu ya. Jadi bisa kalian pelajari dari internet, boleh silahkan ya. Jadi untuk sementara yang kita pelajari menggunakan line tool, teknik itu saja yang kalian gunakan. Karena itu menurut saya yang paling mudah, ya, yang bisa kalian terapkan, ya. Jadi seperti itu. Saya harap kalian bisa menyerap, ya. Saya ulang lagi, kalian bisa menyerap, menerima pembelajaran ini secara utuh, tidak sepotong-sepotong. Kalaupun nanti kalian bingung, kalian bisa tanyakan langsung ke saya, atau boleh nanti saya kasih tutorialnya ya, saya buatkan video supaya kalian nanti lebih mudah belajarnya, gitu ya. Nah, teman-teman di sini saya sharing, udah saya sharing lagi. Oke, untuk kegiatan berikutnya ya, di pertemuan berikutnya, karena waktunya kalian 3 minggu ya, dari 3 minggu itu berarti kalian bukan hanya mengerjakan satu tracing saja, tapi nanti 3 minggu itu kalian juga mewarnai juga ya. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar membuat karakter yang sudah diberikan warna, atau materinya kalau saya buat di sini yaitu pewarnaan karakter animasi 2 dimensi sederhana. Jadi kalian barusan kan sudah saya kasih tekniknya. Nah, minggu depan kita akan pelajari itu lebih jauh lagi. Cara ngasih shadow-nya gimana, cara membuat highlight-nya gimana, gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Nah, tapi untuk mempelajari itu tidak harus menunggu minggu depan. Sekali lagi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalian boleh tanyakan, kalau memang kalian udah penasaran, pengen bikin, tidak sabar, kalian tanyakan langsung ke saya. Tidak apa-apa, tidak melanggar sama sekali. Ya, jadi jangan malu bertanya. Kalian pengen belajar apa, kalian sampaikan aja. Meskipun bukan waktunya, itu tidak jadi masalah. Ya,
Jadi minggu depan di pertemuan berikutnya kita akan melakukan pewarnaan karakter animasi dari karakter yang sudah kalian buat. Ingat ya, karakter yang kalian buat tadi ada 4 karakter kan, itu jangan diwarna dulu. Ya. Tidak perlu diwarna terlebih dahulu. Artinya hanya outline saja. Ya. Tidak perlu diberi warna. Sekali lagi, tidak perlu diberi warna. Karena minggu berikutnya, di pertemuan berikutnya, kalian tugasnya memberi warna dari karakter yang sudah kalian buat. Ya, kita berharap di pertemuan berikutnya kita bisa tatap muka langsung, kita belajar di dalam lab, langsung praktek, itu akan lebih enak. Ya, untuk mengantisipasi pelajaran berikutnya, silakan kalian cari tutorial di internet, silakan, boleh, tidak masalah ya. Jadi kalian boleh cari tutorialnya gimana sih cara memberi warna menggunakan aplikasi Adobe Flash atau Animate. Ya, kalau kalian misalnya malu bertanya ke saya, ya silakan cari di internet saja. Itu saja. Anak-anak, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin sebelum kita mulai akhiri pembelajaran kita kali ini? Aktifkan kameranya ya. Diaktifkan dulu, Catherine, Ayu, Anissa. Ayo. Ada lagi yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Gimana? Sudah? Sudah, Pak. Ya, Sudah, kalau Pak. sudah, silakan dipimpin untuk menutup. Gantian, Pak. Ya, boleh gantian. Siapa yang mau? Silakan. Ayo gantian. Tadi siapa ya? Denny ya tadi ya? Ayo atau Anissa boleh, silakan. Dewi, Pak. Dewi, ayo Dewi, Dewi. Pak. Ayo Dewi, dipimpin untuk berdoa dulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita kali ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita. Silakan Dewi. Halo, Dewi bisa dengar suara saya? Atau Anissa, nggak apa-apa? Silakan. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, berdoa dipersilakan untuk berdoa. Selesai. Ya, terima kasih Anissa, Ayu, Catherine, Denny untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi jangan kapok untuk belajar. Ya, kalian tadi sudah melihat sendiri karya-karya kakak kelas kalian mengenai animasi luar biasa dan menghasilkan, gitu ya. Jadi saya berharap kalian bisa termotivasi, kalian bisa belajar lebih baik lagi daripada kakak kelas kalian, bisa menghasilkan karya yang jauh lebih bagus. Ya, itu saja pertemuan kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh meninggalkan Google Meet-nya. Boleh ditutup. Yang kayak gini, kayaknya udah scrub. Lebih panjang katanya. Untuk itu. Kita pengen